Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Tetap ditemani kudaku, kuda pote yang handal, Honda PCX yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan dalam rangka melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di Nusantara ini, bagaimana leluhur-leluhur kita dulu, orang-orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan siang ini, atau bisa saya katakan sore ini, menuju makam keramat wali Allah, aulia Allah, putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu Raden Paku atau Joko Samudro atau Raden Ainul Yakin, yang beliau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Giri. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, melalui jalanan yang cukup rapat inilah, masuk wilayah Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ini, sebuah bukit atau gunung kecil yang oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan Bukit Giri. Di puncak Bukit Giri inilah disemayamkan jasad seorang tokoh, seorang wali Allah, seorang wali songo yang punya ilmu yang luar biasa. Makam ini sangat dihormati oleh masyarakat, bahkan seluruh umat muslim di Nusantara ini. Inilah makam keramat Kanjeng Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin di Kebomas, Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke ulama, makam aulia Allah, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam aulia Allah, Kanjeng Sunan Giri atau Joko Samudro Raden Paku atau Raden Ainul Yakin, yang berada di sebuah bukit kecil, Bukit Giri Kedaton, di daerah Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Insya Allah
Saya akan datangi makam-makam aulia Allah di seluruh Nusantara ini. Saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya. Semoga perziarahan ini, perjalanan ritual dan wisata religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, sepeda motor kita parkir di bawah. Setelah itu kita menaiki anak tangga yang lumayan tinggi menuju puncak Bukit Giri, karena di atas puncak Bukit Giri inilah dicemaykan jasad orang wali Allah, seorang aulia Allah, kekasih Allah, anggota Wali Songo. Beliau memiliki nama asli, nama kecil Raden Baku. Ditemukan oleh seorang pedagang saudagar dari Gresik. Beliau dijuluki dengan sebutan Joko Samudro, lalu diubah oleh Kanjeng Sunan Ampel atau guru beliau dan mendapatkan nama Raden Ainul Yakin. Setelah itu beliau mengajarkan agama Islam di Bukit Giri ini dan berjuluk dengan sebutan Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq sendiri adalah salah satu wali Allah, aulia Allah, wali sepuh di tanah Jawa yang mungkin bisa dikatakan salah satu pendiri atau prakarsa berdirinya Wali Songo. Syekh Maulana Ishaq dengan kejadian menurun seorang putri dari Belambangan, akhirnya beliau dinikahkan dengan seorang putri dari kerajaan Belambangan yang bernama Dewi Atika Sekardadu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nyai Sekardadu. Dari pernikahan Syekh Maulana Ishaq dengan Dewi Atika Sekardadu atau Nyai Sekardadu, lahirlah seorang putra yang diberi nama Joko Paku, yang telah lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Begitu Dewi Atika atau Nyai Sekardadu hamil, karena sesuatu hal akhirnya Syekh Maulana Ishaq berangkat pergi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bagian utara. Oleh karena itu, setelah lahir putra beliau yang diberi nama Raden Baku ini, karena sesuatu hal di kerajaan Belambangan yang menyebabkan akhirnya Dewi Atika Nyai Sekardadu dengan sangat terpaksa, dengan sangat berat hati, akhirnya melarungkan anak beliau Raden Baku, ditempatkan di Pasaman kecil, diarungkan ke lautan. Dengan izin Allah, bayi yang masih kecil ini terombang-ambing di lautan, akhirnya terdampar atau menabrak atau terhalang oleh sebuah kapal seorang saudagar yang sangat kaya raya. Beliau adalah Nyai Pinati. Setelah mengetahui bahwasanya kapal tidak bisa berlayar karena ada sesuatu yang mengganjal, ternyata dilihatnya adalah seorang bayi yang dimasukkan dalam sebuah peti. Akhirnya diangkatlah anak ini dan dijadikan sebagai anak angkat beliau dan diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di samudro atau lautan atau samudra. Setelah sedikit besar, akhirnya Joko Samudro atau Raden Baku dititipkan kepada Kanjeng Sunan Ampel dan rahmatullah untuk berguru di daerah Ampel. Itu melihat kearifan ilmu yang luar biasa dari Raden Baku atau Joko Samudro ini, akhirnya Kanjeng Sunan Ampel memberi gelar atau nama baru yaitu Raden Ainul Yakin. Begitu dewasa, Raden Ainul Yakin atau Joko Samudro atau Raden Baku ini diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam atau syiar agama Islam di daerah Gresik. Akhirnya dengan ikhtiar bermunajat kepada Allah,
Ya, beliau Raden Baku atau Joko Samudro atau Raden Anu Yakin ini akhirnya mendirikan padepokan atau pesantren di puncak Gunung Giri atau Bukit Giri ini. Karena beliau mendirikan sebuah pesantren atau suatu padukuhan atau suatu padepokan di puncak Bukit Giri inilah. Oleh karena itu beliau saat itu lebih dikenal dengan sebutan atau julukan Kanjeng Sunan Giri. Setelah itu Kanjeng Sunan Giri atau Raden Baku atau Joko Samudro atau Raden Anu Yakin ini menikahi salah satu putri dari Kanjeng Sunan Ampel itu sendiri yang tidak lain adalah guru beliau. Sekian lama akhirnya dengan kejadian yang penting sekali akhirnya beliau mengetahui bahwasanya beliau adalah putra dari Nyai Atika, Nyai Sekardadu atau Dewi Atika Sekardadu dengan Syekh Maulana Ishaq yang makamnya ada di Mantren Lamongan. Sedangkan makam Dewi Sekardadu, Dewi Atika Sekardadu atau Nyai Sekardadu, makamnya ada di Gunung Kuanyar, tidak jauh, hanya beberapa kilo dari makam beliau di Gunung Kuanyar, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Inilah sedikit cerita sejarah dari Raden Baku atau Joko Samudro atau Raden Anu Yakin atau yang jauh lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Giri. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita hadir di sini, saya datang di sini, saya berziarah di sini dengan niatan ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya membaca, menghadiahi dengan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan tahlil istighosah, hanya dan bermunajat, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, Fatihah, Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, saya kirimkan kepada seluruh aulia Allah, orang-orang tua saya, orang-orang tua kita semuanya, kakek mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin sebagian dari sahabatku atau pemirsa yang kurang paham soal berziarah kubur. Kita berziarah kubur, kita mendatangi makam. Di sini kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makam. Di sini kita mendoakan beliau semuanya. Mendoakan orang tua kita, ibu bapak kita, mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Para aulia Allah. Karena meminta dan memohon berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendoakan beliau semuanya. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan pada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya yang telah pergi menghadap Sang Khalik waktu hidupnya dulu, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala salah khilafnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan pada seluruh aulia Allah, para ulama, para syuhada, para mujahid, para tabi'in, para sahabat semuanya, wabil khusus aulia Allah Jabal Karomah yang ada di sini, Raden Baku, Joko Samudro, atau Raden Anu Yakin atau Kanjeng Sunan Giri, dan seluruh keluarga besar beliau, para aulia Allah yang ada di sini. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat satu-satunya yang patut kita sembah.
karena tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita bisa mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau Nabi kita, Rasul kita, kekasih Allah, kekasih kita semuanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam berziarah kubur dalam agama Islam, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kata-kata, "Berziarahlah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, insya Allah kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut, jangan sampai kita melanggar, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, kita melihat makom, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah satu-satunya zat yang Maha Pencipta, dialah zat yang Maha Kuasa, dialah Tuhan semesta alam, dialah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, kita pintai pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah. Banyak sekali fadilah kalau kita mau berziarah kubur. Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan kita berziarah kubur, kita mengingatkan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hikmah lain dalam kita berziarah kubur, kita bisa mengambil sejarah beliau, bagaimana beliau bisa menjadi orang besar, bagaimana beliau memutuskan suatu perkara. Dari pengalaman beliau, kita bisa jadikan sebagai pengalaman kita dalam mengambil keputusan untuk menentukan hidup kita ke depan, biar kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta religi, pecinta ziarah ke makam ulama para aulia Allah, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, keluarga, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam aulia Allah, di makam Wali Songo, yaitu Kanjeng Sunan Giri alias Joko Samudro Raden Paku Raden Ainul Yakin. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Insya Allah religi bersama saya, semoga berkah barokah buat kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Religi bersama saya, mantap. Sahabatku, para pecinta wisata religi, hikmah lain dalam kita berziarah kubur, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita pada orang tua kita. Bila mana kita berziarah ke makam orang tua kita tunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua kita, menghargai kita dengan kita menziarahi kuburnya, karena beliaulah yang telah melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Bila mana kita berziarah ke makam aulia Allah, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, dan kita terlahir dari rahim orang tua yang sudah memeluk agama Islam. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Kanjeng Sunan Giri, yang berada di daerah Gresik, Jawa Timur ini,
Semoga berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bersama saya, religi mantap. Ijen.